cerita atau dinamika politik pasca pencoblosan ternyata jauh lebih menegangkan dibandingkan sebelum pembentukan koalisi. Ya, karena nampaknya setelah ini akan muncul banyak sekali cerita atau drama pengkhianatan baru. Dan ini sebenarnya sesuai dengan prediksi saya sebelumnya gitu ya. Sebelumnya saya pernah bilang bahwa kalau pasangan Prabowo Gibran dipaksakan untuk menang, maka ini akan melahirkan masalah baru. Jadi bayangkan, masalah negara itu sudah rumit, masalah bangsa atau PR negara ini itu sudah sedemikian rumitnya, tapi masalah koalisi pasangan Prabowo Gibran itu sebenarnya jauh-jauh lebih rumit. Karena kalau masalah negara tinggal selesaikan gitu, tapi kalau masalah pasangan Prabowo Gibran ini akan selamanya menjadi masalah, karena sejak awal mereka maju sudah melalui banyak sekali pelanggaran dan pengkhianatan, dan pelanggaran dan pengkhianatan itu ada harganya. Makanya belakangan ketika Prabowo lebih sering bertemu dengan SBY, itu kemudian menimbulkan tanda tanya baru, karena Prabowo dalam seminggu itu sudah bertemu SBY sampai 2 kali, dan ini lebih sering dibandingkan ketua-ketua partai koalisi lainnya. Inilah yang kemudian membuat saya semakin meyakini bahwa Pilpres 2024 ini jauh-jauh lebih rumit dibandingkan politik bansos yang tidak tepat sasaran. Sama seperti koalisi ini, jangan-jangan nanti partai-partai yang menjadi bagian dari pemerintah justru adalah partai-partai yang tidak mendukung Prabowo Gibran. Ya, karena saya meyakini bahwa Pilpres 2024 dengan segala pelanggaran, dengan segala pengkhianatan dan sebagainya itu kemudian membuat Pilpres kali ini bahkan belum dimulai, meskipun menurut banyak orang ini sudah selesai. Ya oke, karena kalau Prabowo Gibran katakanlah menang dari berbagai lembaga survei, dari hasil quick count atau hasil penghitungan suara dari KPU gitu ya, lalu selanjutnya apa? Sebelum pencoblosan, Ibu Koni sudah sempat membocorkan cerita soal Prabowo hanya cukup 2 tahun saja memimpin Indonesia, dan setelah itu akan diserahkan kepada Gibran. Entah diserahkan atau diambil paksa. Tapi percayalah, saya sudah mendengar cerita ini jauh-jauh sebelum MK memutuskan bahwa Gibran bisa maju sebagai capres ataupun cawapres. Dan saya pernah buat di video sebelumnya, cuma saya lupa, pernah saya bilang bahwa nampaknya akan ada situasi atau kondisi yang mengarah ke sana. Dan hari ini kalau kemudian Prabowo Gibran ini menang gitu ya, maka ada satu pihak yang berharap Prabowo cuma selesai 2 tahun gitu ya, tapi ada juga dari pihak-pihak lain termasuk Prabowo Subianto sendiri yang nampaknya ingin berkuasa lebih lama lagi, atau ingin berkuasa bahkan bermimpi bisa memimpin Indonesia sampai 2 periode atau 10 tahun lagi. Jadi pertemuan antara SBY dengan Prabowo ini menjadi menarik gitu, karena cerita pertemuan 2 orang ini, 2 tokoh, 2 ketua umum partai ini, itu kemudian membuat cerita atau dinamika politik di Indonesia sudah berubah setelah pencoblosan gitu. Karena ya ibarat seperti sebuah pertandingan gitu ya, katakanlah Pilpres itu seperti pertandingan final Liga Champions misalkan. Setelah pertandingan semua mulai lagi gitu, semua bernegosiasi lagi gitu. Ada pemain yang bisa masuk, ada juga yang bisa keluar, dan Demokrat dalam posisinya hari ini itu menjadi satu-satunya partai politik dalam koalisi Prabowo yang tidak dikendalikan oleh Jokowi. Ya, meskipun Jokowi juga mencoba untuk mengendalikan Demokrat dengan memasukkan AHY sebagai menterinya kemarin ya, tapi tidak akan bisa mengendalikan Partai Demokrat, sama halnya seperti Golkar dan PAN yang sebelumnya sangat-sangat nurut kepada Pak Jokowi. Nah, makanya Demokrat menjadi sangat penting sekali bagi Prabowo Subianto untuk dilobi, untuk diyakinkan agar loyal kepada Prabowo, atau bahkan jauh lebih loyal kepada Prabowo dibandingkan Pak Jokowi, meskipun AHY sudah menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, karena kekuasaan Pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Jadi ya mungkin harapannya dari Prabowo ini agar membangun satu kekuatan penyeimbang menurut para pengamat, agar pengaruh Jokowi tidak terlalu dominan. Makanya Prabowo mendekati SBY. Mungkin setelah ini akan mendekati Ibu Megawati sebagai sesama Presiden Indonesia gitu ya. Mungkin juga akan didekati, dan mungkin akan juga membangun satu kekuatan baru. Nah, kalau situasinya sudah seperti ini, itu lagi-lagi sama seperti prediksi banyak orang sebelumnya, bahwa ya
sesuatu yang dimulai dengan cerita-cerita pengkhianatan akan juga berakhir dengan pengkhianatan-pengkhianatan baru. Dan itulah yang nampaknya akan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Prabowo hari ini setelah pencoblosan nampaknya sudah melakukan upaya-upaya untuk lepas dari Jokowi. Makanya kemudian coba mencari dukungan partai baru, dan hanya Demokrat yang bisa untuk dipastikan loyal kepada Prabowo. Karena kalau berharap dengan Golkar dan PAN sampai hari ini masih bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi gitu. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dan penyampaian dari saudara kita Alif Rahman tentang Jokowi dan Prabowo. Ini salah satu berita yang sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita ketahui situasi politik yang sangat memanas saat ini. Tentunya tentang cawe-cawe dari Pak Jokowi yang memihak kepada paslon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto. Pada tahun 2014 sampai 2019, tentunya Jokowi adalah rival dari Prabowo Subianto, dan bahkan Prabowo Subianto pernah menjelek-jelekan Pak Jokowi. Namun nyatanya sekarang Pak Jokowi malah memihak kepada paslon nomor 2, yaitu Prabowo Gibran. Tentunya karena adanya Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Adanya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor 2, yaitu terutama dengan keberadaan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Gibran yang masih umur 37 tahun, yang tidak mencukupi usia dalam pencalonan sebagai capres ataupun cawapres, namun Gibran dipaksakan oleh Joko Widodo karena keinginan Pak Jokowi. Karena ada isu-isu mengenai Joko Widodo bahwasannya beliau pernah meminta kepada Bu Mega agar bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Namun Megawati menolak mentah-mentah karena Megawati taat konstitusi. Namun dendam amarah dari Pak Jokowi lah mengusut Gibran untuk membalas kepada Ibu Mega, karena Ibu Mega telah melarang Jokowi untuk ikut dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Nah, ini menjadi kekecewaan masyarakat terhadap Pak Jokowi karena bergabungnya Pak Jokowi kepada Prabowo. Para pendukung Jokowi dulunya yang mati-matian, bahkan Ganjar pun telah mati-matian mendukung Joko Widodo dalam Pilpres di tahun 2019. Namun nyatanya dulu kalau kita lihat memang kedekatan dari Jokowi terhadap Ganjar begitu dekat. Bahkan asumsi masyarakat terhadap Jokowi akan mendukung sepenuhnya terhadap Ganjar. Namun nyatanya Jokowi malah berpaling. Bahkan Jokowi berkhianat partai PDIP yang sudah membesarkan namanya sejak awal sampai 2 kali menjadi presiden, bahkan sebagai wali kota Jakarta. Inilah dunia politik teman-teman. Kalau kita lihat perbandingan antara Jokowi dan Gibran tentunya sangat berbeda. Apalagi sikap keangguan Gibran yang kerap diperbincangkan di media sosial. Kalau kita tahu bahwasannya Pak Jokowi sangat rendah hati melihat situasi saat ini. Tetapi dengan permainan catur atau catur putih Pak Jokowi yang telah dijalankan oleh Pak Jokowi saat ini, banyak para guru besar, banyak pengamat politik yang mengkritik tindakan-tindakan atau cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Nah, tentunya kita sudah mengadakan atau sudah selesai pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya kita sudah memiliki pilihan yang tepat untuk menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029, melanjutkan program dan tongkat estafetnya dan membangun IKN Nusantara Kalimantan. Namun kalau kita lihat situasi saat ini banyak pro dan kontra. Apalagi kemenangan dari Prabowo Subianto dalam perhitungan cepat, banyak melakukan kecurangan-kecurangan, banyak yang melakukan intimidasi yang hanya memihak kepada paslon nomor 2.
Dan ada salah satu berita bahwasannya Jokowi mengarahkan para aparat instansi kepolisian untuk mendukung Prabowo Gibran. Padahal dalam konteks pemilihan umum, bahwasannya aparat atau instansi TNI atau Polri tidak bisa memilih presiden. Namun nyatanya Pak Jokowi mengarahkan hal tersebut. Namun teman-teman, kita tidak lupa dengan jasa Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin negara ini memang sangat sudah terbukti. Sangat baik dan sangat pro kepada masyarakat. Tetapi saya heran betapa kejinya Pak Jokowi mengkhianati partainya sendiri, bahkan meninggalkan para kader-kadernya yang sudah berjuang sejak awal. Kita sayang terhadap Pak Jokowi, kita peduli dengan Pak Jokowi. Kita hanya mengkritik tindakan-tindakan atau cawe-cawe Pak Jokowi yang membuat masyarakat menjijikkan terhadap tindakan yang dilakukan yang mendukung Prabowo Gibran. Kalau kita lihat memang secara kasat mata bahwasannya Jokowi sebenarnya permainannya hanya menunggu Prabowo cukup 2 tahun memimpin NKRI ini. Karena secara fisik saja Prabowo cukup lelah, bahkan jalan saja tidak mampu. Inilah strategi yang digunakan untuk Pak Jokowi, sehingga Gibranlah yang akan naik dan memimpin nanti ketika Pak Prabowo tidak mampu untuk belusukan dan untuk mendengarkan rakyat Indonesia. Pernah Pak Jokowi memberikan pesan kepada kita agar kita tidak memilih calon pemimpin yang tidak mampu untuk belusukan dan tidak memilih hanya untuk duduk di istana. Nah, pesan tersebut menurut saya hanya bertujuan dengan Prabowo Subianto, karena secara fisik memang Prabowo kerap tidak mampu untuk belusukan, bahkan berjalan ke setiap daerah. Nah, ini akan menjadi perlawanan antara Prabowo dan Gibran, bukan perlawanan antara Ganjar lagi dan bukan Anies lagi. Namun kita lihat situasi saat ini banyak soal kecurangan, banyak intimidasi yang hanya haus kekuasaan, haus kepemimpinan. Tentunya inilah negara kita ini hanya memikirkan pribadinya, bukan mementingkan rakyat Indonesia lagi, melainkan hanya ambisi untuk memimpin NKRI ini. Apalagi setelah kita mendengarkan pernyataan dari Prabowo Subianto bahwasannya ada asetnya yang mandat selama 20 tahun karena dia tidak pernah menjadi pemimpin. Artinya ketika dia menjadi pemimpin, bahwasannya dia hanya mementingkan pribadinya sendiri dan bahkan akan menjalankan pabrik atau aset-asetnya yang mandat tersebut. Nah, bahkan kita heran terhadap negara ini atau masyarakat kalangan muda memilih Prabowo Subianto yang hanya berdasarkan kata gemoy. Namun mindset tersebut sudah salah. Tetapi bagaimana kita memilih salah satu paslon, tentunya kita melihat visi dan visinya dan program-program yang akan membangun Indonesia menuju emas di tahun 2045. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, mungkin sudah memahami dinamika-dinamika politik atau situasi politik pemilu di tahun 2024 ini. Dan apa yang disampaikan Ali Puraman tadi memang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita ketahui saat ini. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.